diet pasien infeksi. KD-nya untuk diet pasien sehat, yakni merencanakan penyusunan diet pasien sehat, seperti itu Bu. Menerapkan penyusunan diet pasien sehat itu KD-nya. Kemudian kalau yang infeksi menerapkan penyusunan diet pasien infeksi. Oke. Berarti ini yang sama dengan Bu Fitria tadi, itu menerapkan diet pasien sehat. Iya Bu. Pertanyaan, oke. Itu KD-nya itu, kemudian saya lihat lagi ikannya itu dari ikan menerapkan penyusunan diet pasien sehat itu ikan mana yang telah sesuai dengan amanat KD. Ini kan ada berapa ikan nih? Satu, dua, tiga. Ya, yang diet pasien sehat ada 3 indikator. Yang pertama yakni memahami jenis dan fungsi diet pasien sehat. Kemudian yang kedua menerapkan cara penyusunan diet pasien sehat. Yang ketiga menganalisis hubungan diet dengan faktor yang mempengaruhinya. Sesuai dengan amanat KD berarti yang indikator yang 3.32 Bu, yaitu menerapkan cara penyusunan diet pasien sehat. Bagaimana caranya Ibu untuk mengaplikasikan ikan 1, 2, 3 ini di dalam pembelajaran dan bentuk-bentuk tugasnya itu seperti apa? Mengaplikasikannya dalam IKA ke dalam pembelajaran melewati tujuan dulu Bu, melewati tujuan dulu dengan menerapkan KKO, kemudian disesuaikan dengan sintak-sintaknya seperti itu Bu dalam penerapannya. Yang menerapkan itu pada sintak apa? Menerapkan penyusunan diet pasien sehat itu pada sintak apa? Yang menerapkannya pada sintak ketika presentasi Bu, yaitu bukan sintak. Oke. Ya. Sintak PBL yang mana presentasi kalau gitu? Gimana Bu? Sintak PBL yang mana yang ada hubungannya dengan presentasi? Sintak PBL yang mana yang ada hubungannya dengan presentasi? Yaitu langkah yang keempat Bu, mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya. Itu kan sudah mengembangkan ya. Apakah dia tidak melakukan misalnya ini kan berorientasi masalahnya itu apa, dan kemudian dianalisis, didiskusikan, kemudian dietnya itu seperti apa. Kalau misalnya pasien diabetes itu dietnya bagaimana, kemudian pasien darah tinggi dietnya bagaimana gitu. Masa langsung presentasi? Nggak ada identifikasi masalah, terus kemudian melakukan penyelidikan, itu nggak ada? Ada Bu, awalnya di fase orientasi terlebih dahulu. Jadi ada stimulus atau ada pengorientasikan terhadap masalah, ada video di situ disediakan menyajikan tentang masalah diet pasien sehat ini. Begitu Bu. Berarti di yang pertama di dalam orientasi Bu, orientasi masalah. Ini masalah dulu, masalahnya apa Bu Mila? Masalahnya kalau yang saya di LKPD yang khusus diet pasien sehat ini memberikan ilustrasi seseorang yang makan makanannya itu berupa pizza yang itu memang kandungannya lebih banyak karbohidrat dan lemaknya, jadi tidak ada unsur sayurannya ataupun mineralnya, begitu Bu. Itu nanti dianalisis sama siswa, seperti itu makanan seimbang atau bukan, seperti itu. Di antara pertanyaannya.
Oke, berarti itu kan ini mungkin saya memahami dulu, mungkin Ibu memahami dulu makanan seimbang gitu. Iya. Terus kemudian itu kan ada faktor tadi itu materi esensial. Setelah itu di dalam LKPD-nya itu menerapkan materi esensial, menerapkan diet sehat itu dalam bentuk kegiatan apa? Tugasnya seperti apa? Materi esensial dalam LKPD-nya menganalisisnya, Bu, menganalisis faktor yang berhubungan antara pola diet dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti itu, Bu. Bukan analisis, katanya tadi menerapkan. Tapi kan pengetahuannya yang menerapkan tuh. Iya, Menerapkannya kayak gimana? Bu, tapi kalau di sini menerapkannya di unsur pengetahuan, Bu. Jadi masih caranya begitu. Bukan di Oh, bukan di keterampilannya. Kalau di keterampilan nanti ada KD yang 4 titiknya. Itu beda RPP, Bu. oke. Berarti menerapkannya berupa masih berupa pengetahuan ya, yang sehat itu yang seperti apa? Iya, Oke. iya, Bu, seperti itu. Caranya hanya caranya saja begitu. Baik. Eh, itu membuat berapa jenis penilaian? Penilaian ada 3, yaitu penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, sama penilaian keterampilan. Bagaimana implementasinya? Dijelaskan secara singkat. Oke. Kalau yang penilaian sikap, itu ada beberapa yang dinilai, yaitu dari segi apa namanya, religiusnya, kemudian dari segi sikapnya, spiritualnya. Spiritualnya yakni mensyukuri, kemudian sikap sosialnya yakni jujur, disiplin, dan tanggung jawab gitu, Bu. Kemudian dari tiap-tiap poin-poin itu ada indikatornya, Bu. Jadi kalau spiritual indikatornya apa saja, jujur indikatornya apa saja, disiplin dan tanggung jawab juga indikatornya apa saja. Nah, ada nilainya, poinnya. Kalau dia misalnya melakukan semua indikator berarti nilainya 4. Kemudian kalau dia tidak melakukannya berarti 1. Kalau misalnya dia ada yang melakukan, ada yang enggak, itu berarti tengah-tengah antara 3 begitu, Bu. Antara 2 dan 3. Iya, ini sebenarnya instrumennya itu bagus, lengkap. Tapi kalau daring ya sulit ya Bu ya. Iya, iya, Bu. Kebetulan ini LPP yang saya susun yang 2 ini untuk luring, Bu, karena sekolah saya sudah luring. Begitu. Tapi kalau yang Oke, yang pertama kemarin peer teaching memang daring. Ini luring, Bu. oke. Kemudian kalau misalnya apa perbedaan penilaian untuk keterampilan dan pengetahuan, kan sama-sama menerapkan ya itu ya. Keterampilan sama pengetahuan, iya, Bu. Kalau di RPP saya ini masih 3 titik, berarti itu artinya pengetahuan. Ketika ada KD-nya menerapkan, dia hanya sebatas teori saja. Misalnya penyusunan diet sehat itu, maka misalnya karbohidratnya harusnya berapa, proteinnya berapa, itu bisa hanya berbentuk tulisan saja gitu, Bu. Tapi ketika nanti udah penyusunan yang psikomotor atau KD 4 titik, berarti itu dia sudah di laboratorium berupa benar-benar kalau misalnya karbo nasinya segimana gitu piringannya kayak gitu, apabila protein kalau telur misalnya berapa butir, seperti itu, Bu, perbedaannya. Oke, berarti kalau misalnya pengetahuan tuh daripada apa kayak draft gitu ya, desainnya kayak gini aja gitu gitu. Karbohidratnya berapa gram gitu. Berarti kalau praktek sudah dalam bentuk praktek membuat ini apa maksudnya susunan menunya itu memang dimunculkan kayak gitu ta. Susunan menunya enggak, Bu, hanya draft kebutuhannya saja. Kalau yang praktek maksudnya yang praktek. Oh, yang praktek iya, Bu, menunya. Oh, oke. Tapi Ya, berarti. ya, Oke, paham. Berarti ya sudah. Kemudian
Apakah Ibu sudah membuat soal HUTS untuk pengetahuannya? Alhamdulillah sudah, Bu. Kalau untuk yang RPP diet pasien sehat, saya HOTS-nya berupa essay 5, kemudian kalau yang diet pasien infeksi, saya HOTS-nya berupa PG 10, Bu. Gitu. Oke. Ibu di dalam instrumen penilaian itu atau di dalam pembelajarannya, apakah Ibu mengembangkan ini keterampilan abad 21 juga? Apa sih keterampilan abad 21 yang masuk di dalam pembelajaran Ibu? Iya, Bu. Saya menerapkan keterampilan abad 21 yakni 4C. 4C ini terdiri dari kolaborasi ketika anak berdiskusi, begitu Bu. Kemudian critical thinking ketika anak mengamati suatu kasus yang saya sajikan. Kemudian komunikasi ketika anak presentasi, begitu, atau tanya jawab. Dan kreatif ketika yang ditampilkan dalam presentasi itu lebih menarik, begitu, untuk disajikan. Baik, Bu. Ini saya membuka instrumen penilaian pengetahuannya Ibu loh ya. Iya, Bu. Ini dari soal yang HOTS itu kan dihitungnya mulai C4 ya Pak Sulis ya? C456. C456 ya, Bu. Iya, itu C4-nya kok cuma 1. Sudah HOTS atau belum itu Ibu? Coba yang diet bukan infeksi loh, itu C4-nya cuma 1. C4-nya, iya Bu, berusaha untuk HOTS mungkin karena keterbatasan saya gitu Bu. Kadang bagi saya memang susah Bu untuk memunculkan HOTS itu pun saya berusaha untuk membuat esai, karena esai kan lebih kepada kasus kayak gitu, supaya anak menganalisis, tapi mungkin ya yang dihasilkan hanya baru sebegitu, belum terbiasa Bu, begitu. Iya, nanti ditambahi ya gitu. Iya, siap. Ditambahi, oke. Kalau misalnya ditambahinnya itu udah masuk kayak gini sih Bu Mila, saya tanya ya Bu Mila. Iya Bu. Misalnya kalau orang dengan berat badan sekian itu butuh berapa kalori gitu, tapi semuanya sedang gitu, maksudnya semuanya kebutuhannya sedang, apa aktivitasnya itu sedang, semua olahraganya ya segitu, misalnya 30 menit per hari, kemudian dia juga seorang pelajar gitu. Nah itu kan apa bisa membandingkan gitu, kalau yang sederhana itu termasuk diet sehat apa enggak sih? Oh begitu Bu. Dikatakan diet sehat itu ketika porsi makan dia disesuaikan dengan IMT-nya, indeks massa tubuh dia. Jadi kalau diet sehat, IMT-nya itu kan termasuk orang yang gendut itu berapa sih kebutuhan IMT-nya, orang yang sedang berapa sih, kan berarti bisa menganalisis tuh. Iya, berarti seharusnya saya memunculkan pertanyaannya dari itu ya Bu ya? Ya, kalau memang itu masuk, MT menurut saya masuk Bu Mila. Ya Bu Mila ya, sampai situ Bu Mila, itu belum HUTS gitu ya. Iya Bu, mohon maaf. Oke. Tadi versinya sudah ada ya Bu Mila ya, tadi itu berkolaborasi sudah, terus menampilkan poin-poin yang menarik itu sudah gitu. Terus analisis kasusnya berpikir itu sih nggak kurang kah itu ya, HUTS-nya itu ditambah ya Bu Mila ya. Iya Bu, siap. Oke. Apalagi yang perlu saya tanya ya? Berarti adakah apa? Ini kalau tesnya pakai apa itu CBT-nya? Pakai Google Form Bu. Oh, pakai Google Form. Anak juga punya Google Classroom ya? Punya Bu. Oh, ya sudah, menurut saya sudah cukup ya. Bagus sekali. Tambahin Bu Mila ya, studi kasus gizi itu banyak loh. Anak-anak yang apa itu namanya
kulineran itu loh yang Magdalena itu loh, terus yang ASMR itu kan makanya setampah itu Bu Mela, setampah ayam ayam penyet, terus iga bakar itu ditayangkan di YouTube. Apakah ini adalah sebuah kecenderungan makanan yang sehat atau yang seperti apa gitu? Itu ditinjau dari sudut kesehatan, yang seperti itu mendidik atau enggak gitu loh. Baik, Bu. Saya akan tambahkan. Terima kasih, Bu Iya. Alfia. Oke. Mas Omis ada tambahan? Ya, baik. Dari RPP 2, RPP 3 ini apakah memang tidak ada pasangan KD, Bu? Jadi ini kan cuma pasangannya 3-3. Apakah memang tidak berpasangan dengan yang 4? Begini Pak, kemarin sebelum ada bimbingan, saya memasangkan di situ 3.3 sama 4 titiknya. Kemudian dari dosen pembimbing bertanya, apakah katanya dalam KD-KD ini dalam satu pertemuan, kata beliaunya. Saya bilang tidak Bu, saya pertemuan yang pertama hanya KD yang 3 titiknya. Terus kata dosen pembimbing, ya sudah dibedakan saja RPP-nya, yang untuk 4 titiknya dibedakan RPP-nya. Jadi ini hanya untuk satu kali pertemuan yang 3 titik saja, begitu Pak. Ya, kalau kita lihat di pasangan kedua, sebenarnya gini ya, kalau KD itu kan orang melihat kalau jadi satu itu dia ada pasangannya, tidak. Memang kalau ketika tidak dicapai pada itu, biasanya kan di titik-titik, tapi ada apa KD-nya itu kan disebutkan sebenarnya. KD. Ya, jadi kan pasangan ini 3-3 atau 4-3. Cuma nanti di tujuan itu mungkin skip ya. Jadi artinya, oh ini berarti tidak dilakukan di sini untuk mencapai KD ini. Nah, tapi itu terserah. Tapi kalau saya baca kan jadi bingung. Ini KD yang 4 itu di mana pasangannya? Nah, kalau dilihat dari pertemuan yang kedua dan ketiga pun juga belum ada ya pasangannya ya. Belum ada Bu, Pak. Belum ada Pak, karena memang ini terus untuk JP dari pasangan KD ini akan diselesaikan berapa lama? Berapa waktunya berapa lama? Berapa JP? Kan pasangan 3-3 sama pasangan 4 ya, pasangan 3 sama 4 itu akan diselesaikan berapa JP? Mohon maaf Pak, sebelumnya saya dalam LPP ini memang hanya mengambil yang pengetahuannya saja, karena pada enggak, artinya nih pasangan ini sebenarnya untuk berapa JP? 10 JP kah? 20 JP untuk yang berpasangan ini? Oh, yang berpasangan ada pasangan KD toh? Berapa? 5 kali pertemuan, 10 kali pertemuan itu berapa? 3 kali pertemuan, Pak. Enggak. Kan tadi sampai pertemuan 3 pun pasangan keterampilannya kan belum nampak, itu belum muncul. Jadi pasangan KD ini, maksudnya gini, pasangan KD ini sebenarnya berapa sih? Apakah 10 JP? Kemudian Ibu melakukannya di pertemuan 1, 2, 3. Berarti nanti ada 4, 5. Oh, yang keterampilan di pertemuan kelima. Berarti kan tidak masuk dalam ini ya, sehingga kan pasangan KD-nya yang keterampilan itu tidak dicapai pada pertemuan 1, 2, 3. Atau seperti apa, Bu? Pasangan KD ini sebenarnya berapa JP sih? Kan ada pasangannya atau yang 3 itu? Pasangan KD yang 3 titik sama 4 titik itu ya Pak ya? Iya, 4 itu. 4-nya kan ada, mesti pasangannya, berpasangan toh? Iya, berpasangan. Kalau ini kan praktek sederhana Pak sebenarnya. Kalau yang 3 titiknya itu cuman dibuat 1 kali pertemuan. Kalau di sekolah saya, kemudian kalau yang 4 titiknya itu dibuat 2 kali pertemuan gitu Pak. Takut ya, ini masih ada suara. Satu pertemuannya itu 1 jam Pak Sulis untuk yang pengetahuan. Mungkin kalau praktikumnya 2 kali pertemuan itu berarti 1 kali 1 jam, 1 kali 1 jam, berarti 4 kali 30 menit ya? Iya Bu, 4 kali 30 menit. Kalau yang pengetahuannya ini yang belum terlihat itu kan pasangan KD-nya keterampilan itu
di pertemuan keberapa kan mesti dilakukan toh yang pasangan KT keterampilan atau tidak dilakukan? Tidak dilakukan Pak, karena Saya gini Pak Firus ya, ini saya mengangkat Bu Mela ini, mungkin Bu Mela tidak memahami kalau misalnya harus bertahap antara pengetahuan dulu kemudian keterampilan. Nah mungkin beliau menganggapnya bahwa kita belum milih bebas gitu untuk pengembangan RPP-nya. Jadi mungkin Bu Mela lebih berfokus pada KD3-nya saja gitu. Sedangkan teman-temannya yang lain itu semuanya itu ngambilnya berpasang-pasangan gitu. Pak Sulisnya itu punya asumsi yang seperti itu Bu Mela. Jadi semuanya kan berpasang-pasangan, mengapa itu tidak? iya, Mungkin kan gimana? izin Karena kalau tidak dipasangkan berarti menghilangkan dong. Kalaupun memang tidak bisa dilakukan, sebenarnya kan kalau misalnya itu daring kan bisa dilakukan. Misalnya kalau dia melakukan keterampilan itu bisa dilakukan dengan apa? Misalnya apa? Dia melakukan sendiri di rumah atau kemudian di video. iya Bapak. Mohon maaf sebelumnya. Ini juga atas konsul saya ke pembimbing sebelumnya, apakah saya boleh hanya mengambil pengetahuan saja, apakah memang harus menyatukan dengan yang keterampilan. Padahal di sekolah saya itu, kalau yang untuk pengetahuan di kelas itu saya, kemudian kalau yang untuk di keterampilan ada guru lain, seperti itu. Saat itu saya bertanya kepada pembimbing saya. Terus beliau menjawab, oh ya sudah Bu Mela, katanya, masa iya kita mau ngambil pekerjaan orang lain, katanya begitu jawabannya. Ya udah Bu Mela ngambil yang KD pengetahuan saja, sementara yang KD untuk keterampilannya tidak diambil sama Bu Mela, begitu Pak, pas saat itu gitu. Tapi Iya. Ini ada teori dewe praktek dewe gitu ya. iya begitu Pak, di sekolah begitu. Iya. Karena nanti muncul juga, artinya kita loh, ini walaupun sebenarnya tidak dilakukan, sebenarnya kan ditunjukkan, cuma ketika kita bicara ini pasangan, tapi sebenarnya kan susah juga ya tidak berpasangan, walaupun sebenarnya ketampilannya mungkin sederhana katanya gitu ya. Ya tapi ya, makanya saya cari ini pasangannya mana ini kok tidak muncul, ternyata sampai yang ketiga pun juga tidak ada gitu. Mungkin di kelima ya orang lain, tapi ada itu ada informatif di misalnya keterampilan yang kita ini itu memang tidak kita ambil misalnya. Tapi orang kan mesti akan tanya, pasangannya itu nanti akan dicapai di pertemuan keberapa. Berarti ini bisa tidak bisa tidak turut menurut ya, artinya kan guru yang keterampilan berbeda. Iya Pak. Jadi artinya bisa saja keterampilannya dulu atau gimana ini? Ya teori dulu Pak. Oh teori dulu. Ya, teori dulu. Terus pada waktu praktek ibu tidak mengajar ya? Tidak Pak, saya tidak megang laboratorium, hanya di kelas. Oh iya itu berarti terkait dengan kebijakan ini. Kok ya ini ya? Atau kalau seperti itu apa ya? Kalau menurut ibu gimana? Kalau yang seperti itu tuh untuk teori dewi keterampilan dewi itu seperti apa? Ini kan di SMK atau ya keperawatan ya. Gimana itu? Kalau ibu sendiri? Kalau saya sendiri, saya manut Pak, manut sama sekolah. Iya, gak tahu ngajar keterampilan. Ya, tapi itu terus jadi urusan teknis ya. Ya baik. Mungkin yang lain ya dikaitkan dengan ini ya DP. Sebenarnya kan ini ada 10 JP. Maksud saya itu ini 10 JP. Terus yang keterampilan tidak saya ambil. Iya Pak. Ya baik. Saya kira lihat dari dokumen sudah cukup ya terkait dengan penilaian juga yang ini aja yang bisa dilakukan karena kalau tidak bisa dilakukan buat apa kita membuat instrumen seperti tadi ya untuk aktivitas terkait dengan penilaian ya. Instrumen saya lihat instrumen pasien sehat. Tadi ada jujur, ada disiplin, ada akuntan sudah dibahas ya tadi. Bisa nggak kita itu 4, 3, 2, 1 apa bedanya 4 dengan 3, 3 dengan 2, 2 dengan 1? Bisa Pak, ada indikatornya ya. Oh iya, tapi maksudnya itu bisa nggak itu ya? Kan 4 kegiatan tuh. Kalau kita lihat tuh orang-orang yang kita hadapi itu banyak. Saya jujur ya. Iya. Selalu kadang-kadang
kurang. Terus ya opo yang jujur selalu sama jujur kadang-kadang ya opo? Bisa nggak itu? Pada saat pertemuan dulu Iya. kan itu kan mau lihat jujur. Terus ini jujurnya selalu apa jujurnya kadang-kadang ya opo? Bisa. Mungkin dilihat dari luar pembelajaran juga kan bisa kelihatan, Pak. Kalau Kan ini kan dilakukan pada pertemuan ini. iya, iya. Ya memang kalau Ya pada pada pertemuan ini biasanya kan jujur oh ya cawan kan gitu ya, tidak jujur ya wes minus. Nanti setelah beberapa kali pertemuan baru dilihat jujur itu bisa kak selalu atau dia berapa kan gitu. Sebenarnya kan kalau ini kita lakukan pada saat itu pada pertemuan ini pokoknya yo angel ya. Jujur, disiplin, tanggung jawab loh. Terus ya kalau siswanya cuma 2 bisa ya. Siswanya berapa? 20. iya, siswanya 20. 20 sah nyelok situ. Apalagi kalau ini luring tapi ya. Luring, Pak. Kalau luring sih tapi kan wajib 20 itu ya seperti apa? Ya baik saya kira dari saya Iya, terima kasih Pak Sulis. bisa meninggalkan room. Oh iya. Bu, terima kasih Bu Afia sama Pak Sulis. Mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi